Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين الأولياء الله العارفين إلى حضرة أشياء الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه ولسلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, syubhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar.
Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimiddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menambah rasa syukur dan tasyukur kepada Allah atas karunia rahmat berupa hidayah dan taufiknya, sehingga pagi ini kita bisa hadir di Masjid Muqimiddin. Bersama-sama kita penuhi perintah Allah, ibadah mahdhah, sholat fardu subuh. Alhamdulillah baru selesai kita laksanakan dengan berjamaah, serta ibadah-ibadah sunat yang mengiringinya. Dan pagi ini yaitu waktunya pengajian, kajian kitab Al-Hikam, pengajian kuliah subuh di Masjid Muqimiddin. Mudah-mudahan hadir kita di masjid ini dibarengi dengan limpahan rahmat, ridho dan barokah dari Allah. Selanjutnya sholawat salam takzim marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materinya sekarang nomor kajian 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Pengajiannya sekarang ini nanti membahas tentang yaitu syarat bisa diterimanya sebuah amal atau ibadah. Laula jamilu sitrihi, kalaulah bukan karena keindahan tutupnya, yang dimaksud adalah yaitu tutup dari Allah. Lam yakun amalun ahlan lil qabul, tentulah tidak ada amal yang layak untuk bisa diterima. Kalimat ini masih sedikit agak berat untuk dipahami. Penjelasannya, sarannya sebagaimana perlu dipahami. Allah itu punya sifat kesempurnaan, dan manusia itu dititipi sifat yaitu kekurangan. Jadi yang sempurna itu hanya Allah. Selain Allah masih ada kekurangannya atau keterbatasannya. Nah, dengan sifat kesempurnaan Allah, dengan sifat keagungan Allah, dengan sifat yaitu keindahannya Allah, kekurangan-kekurangan manusia itu bisa tidak kelihatan. Karena itu maka manusia wajib untuk selalu ingat dan banyak bersyukur kepada kita. Ini banyak kurangnya, banyak salahnya, tetapi di depan manusia kadangkala kesalahan kita ini tidak diketahui. Yang tahu hanya Allah. Karena itu maka ketika kita melakukan ibadah, jangan terlalu banyak menuntut apa-apa. Karena pengabdian kita ini masih banyak kekurangan. Salah satu contoh yang paling berat di dalam ibadah itu untuk bisa mempertahankan rohnya ibadah.
Apa rohnya ibadah itu? Yaitu ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilakukan. Makanya nanti di dalam kitab Hikam ini ada tingkatan-tingkatannya orang ikhlas. Namanya tingkatan berarti berkaitan dengan bobot kualitas. Kembali saya ajak untuk memahami satu, yaitu pesan-pesan tersurat maupun tersirat dari Kalamul Hikmah di dalam kitab Al-Hikam ini. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andai kata tidak ada kebaikan berupa yaitu tutup, yang dimaksud tutup ini apa? Kekurangan manusia tidak tampak. Kenapa kok tidak tampak? Oleh Allah ditutupi. Jadi tirai penutup ini menjadikan manusia ini tidak terlalu ibaratnya jelek ya gak nemen-nemen elek lah. Diketokno nang Gusti Allah iku apike. Makanya kurang apa menungso kena pangeran. Untuk itu ketika kita melakukan kesalahan, tentunya tidak ada orang tahu kecuali diberitahukan. Maka oleh Allah ditutupi, sehingga manusia lain atau orang lain atau masyarakat itu tahunya yang baik-baik saja. Karena itu maka seandainya elek menungso iki dibuka kabeh nang Allah, gak ono amal sing diterima. Termasuk angele menungso ibadah mencapai tingkat mukhlisin. Jadi nanti ini membahas tentang yaitu ikhlas, termasuk sulit dilakukan kecuali mendapat pertolongan Allah. Dalam syarah Hikam beberapa pensarah memberikan yaitu keterangan di antaranya begini. Dikarenakan karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia, sehingga Allah menutupinya kelemahan itu dengan yaitu sifat kesempurnaannya Allah, dengan sifat keagungannya Allah dan sifat keindahannya Allah. Kalaupun tidak bisa atau tidak demikian, tidak akan pernah ada wujud selain yaitu wujudnya Allah. Seandainya Allah tidak menutupi semua wujud dengan sifat keindahan, karena itu maka akan muncul nafsu cenderung kepada lawannya kebaikan. Jadi nafsu itu tidak bisa diajak kompromi. Jangan pernah bisa yaitu kompromi dengan nafsu. Sama pula jangan pernah bisa kompromi dengan setan. Karena mereka diciptakan bukan untuk bersahabat, tetapi bermusuhan dengan kita. Makanya kalau ada istilah, ada manusia kok minta tolong kepada setan, ya berarti kompromi dengan kemauannya. Sama pula kalau ada manusia tahu itu namanya nafsu kok diikuti, yang namanya kompromi atau kalah dengan ajaan nafsu. Hikam ini kan banyak mengkaji tentang cara untuk mengendalikan nafsu kita. Ada salah satu sering yang saya sampaikan, setiap punya keinginan jangan selalu dituruti. Jadi kalau kita itu punya keinginan itu fitrah, tapi tidak semua keinginan pasti harus dituruti. Banyak orang itu hidupnya selalu dikendalikan oleh syahwat nafsunya sendiri dan oleh ajakan yaitu setan. Makanya hikam ini mengajak agar manusia itu bisa kuat hatinya. Dengan kuat hatinya, kuat yaitu pikirannya, kuat fisiknya, dan ia mohon pertolongan Allah sehingga tidak gampang dikendalikan nafsunya.
Perlakukanlah nafsu dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Awasilah nafsumu setiap saat sebagaimana yaitu ditegaskan oleh Allah. Dan barang siapa yang mewaspadai nafsunya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Lah taunya bagaimana kita ini sedang dikendalikan atau disetir nafsu? Parameternya yaitu menggunakan norma. Lah norma yang paling pas yaitu agama. Agama bersumber dengan firman Tuhan atau Allah Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang, sungguh pun kita itu misalnya akal kita sepertinya menolak dengan larangan Al-Quran, atau sebaliknya kalau Al-Quran itu memerintah, sungguh pun bisa jadi nafsu kita ini adalah membangkang. Maka hati-hatilah ketika hidup kita ini berseberangan dengan petunjuk Allah, itu tandanya kita masih dikendalikan nafsu sendiri. Ada perintah namanya ibadah, contohnya sholat subuh. Misalnya sholat subuh ini semua sadar, paham, muslim mukallaf, hukumnya wajib, fardu ain. Kita tahu ada waktu subuh, bangun dari tidur, kemudian mendengar atau tidak mendengar, pokoknya sudah masuk waktu subuh. Ini waktunya saat sholat subuh. Ada dua kemungkinan seorang mukmin muslim ketika tahu ini waktunya ibadah sholat subuh, bangun dari tidur, muncul beberapa kemungkinan. Ada yang bergegas untuk secepatnya bersih-bersih, bersuci dan memenuhi panggilan Allah. Ada yang masih ogah-ogahan, mungkin ya melek tapi meneng ae. Ono toh tangi turu meneng ndak ngene kamar tidur, ngene tempat tidur meneng ae. Meneng ku nek suwe jenenge lenger-lenger. Meneng ae tetep gak budal ya meneng ae. Pertanyaannya, kalau sing nakoni lho iki gak sing nakoni. Ya meneng ae pertanyaan. Meneng ini dalam rangka yaitu melawan nafsunya. Kalau tidak jadi berangkat, tidak jadi bersih-bersih, berwudu atau bersuci lalu sholat, ini termasuk tandanya masih dikuasai nafsu. Utawa yang ngono maneh. Ada istilah bahasa masyarakat itu engkuk sik, engkuk disik, ngerti enggak? Kan masih ini kurang sekian menit. Banyak orang punya alasan-alasan yang dibuat-buat sendiri. Itu satu jawaban kita ini masih belum bisa dan belum mampu untuk mengendalikan nafsu kita sendiri. Karena itulah lembut. Pokoknya cirinya nafsu itu bertentangan dengan namanya yaitu kebaikan. Kalau kebaikan ini mengajak yaitu ke utara, mesti nafsu mengajak ke selatan. Jadi kesimpulannya nafsu itu tidak bisa diajak kompromi. Yang ada nafsu itu berusaha untuk menguasai kita. Karena diciptakan nafsu itu sekaligus menjadi ujian iman kita. Bahkan seandainya muncul yang namanya yaitu seseorang sedang mengerjakan suatu amal atau ibadah, nafsu menjadi sumber cacat dan kekurangan, sehingga tidak ada yang terbit darinya selain yaitu keburukan. Seandainya muncul kesempurnaan, pasti dicampuri cacat, baik berupa perhatian terhadap amal, harapan terhadap balasan amal, serta tujuan-tujuan lain yang mengotori ibadah. Nah, ini ada sesuatu yang sangat lembut sekali untuk mengalihkan tujuan kebenaran dalam ibadah. Bahasa lainnya, uang kepingin ibadah keterima Gusti Allah. Salah satu syarat sebab keterima itu ketika kita ibadah itu bersih hati kita, namanya tulus lalu oleh nafsu dirubah ini, dialihkan. Kata Sarah Hikam dikatakan yaitu apa yang disebut
cacat. Apa wujudnya cacat? Perhatian terhadap amal yang mengantarkan kepada yaitu yang disebut bahasa sekarang yang namanya diungkit-ungkit, dibangga-banggakan. Jadi wong nglakoni apik tapi dibanggakan iku dadi elek. Yang elek bukan nglakoni apik tapi dibanggakan. Lah dibanggakan itu ada yang itu hanya ada di hati, ada yang diekspresikan, ditampakkan. Dadi wong ahli ibadah diketok-ketokno wong. Ini termasuk juga cacat menurut kitab kita. Ngun sewu, makanya lembut sekali. Atau beribadah sangat ambisi memburu jaza. Jaza niku napa? Balasan. Uber-uber pahala. Itu juga termasuk didorong nafsu. Makanya kalau sudah ngaji kitab tasawuf, kitab hikam ini, jadi ibadah jangan stimulan, terangsang dengan namanya balasan. Sebab logikanya gini, kalau Allah itu tidak memberi balasan ibadah, tetapi Allah memerintah ibadah, apakah kita tidak mau melakukannya? Kalau kita mau melakukan karena diberi balasan namanya pahala, itu berarti ibadah kita ini semata-mata mencari pahala. Ini sudah kurang baik menurut kita. Berarti bukan perintahnya Allah yang ditaati. Kata kitab hikam, bukan mewujudkan sifat ubudiyah, tetapi sekedar yaitu mengharap dan memburu pahala. Lah orang-orang yang masih senang diberi iming-iming pahala-pahala itu karena ibadahnya masih belum istiqomah. Ibadahnya itu masih bersifat sporadis, musiman. Makanya barang nek musiman mesti ono awali ono akhiri. Musim penghujan, hutan, terus lama-lama nanti berhenti. Musim kemarau, musim panen raya, setelah itu ya sudah tidak panen lagi. Lah ibadah kepada Allah kalau modeli dengan demikian, ini tandanya kita ini tidak tulus ikhlas. Saudara-saudara, karena itu Mimba'dil Arifun mengatakan rohnya ibadah itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu dibedakan ada 3 tingkatan. Ini penting tahu, ini kita ini masuk tingkat keberapa. Jadi tahu dirilah. Uang ku nek sik tingkat SD, gak usah ngomong mahasiswa. Wong sekolah isi SMP kok ngaku sarjana. Tahu diri. Lah belajar tahu diri itu yang memberitahu ilmu. Makanya perlunya ngaji ini supaya ia mengerti dan punya ilmu. Tingkat pertama namanya ikhlasul ubad atau ikhlasul abidin. Ikhlasnya para penghamba. Cara Jawane ikhlasi wong sing ngawula. Ya apa cirine? Biasanya tingkat ini namanya tingkat lower class. Saya kalau ngaji hikam dengan metode cara-cara kuliah, saya buatkan namanya yaitu namanya para diagram supaya bisa membedakan. Jadi kita bisa membayangkan melihat ibadah ikhlas seperti melihat piramid, melihat gunung. Gunung itu bentuknya gini. Tingkat paling bawah. Nek gunung paling bawah itu jenis apa? Gunung Semeru paling bawah jenis apa? Ana jenenge niku. Napa? Gak ngerti ya? Ada kok, saya pernah baca istilah. Jadi misalnya Gunung Semeru ada di lerengnya, yaitu daerah Lumajang dengan dekat Malang.
maka sekitar paling bawah namanya apa? Lereng gunung. Paling itu namanya lower class. Ikhlas tingkat abidin, penghamba. Cirinya ia beribadah masih melihat pahala. Monggo. Gak apa-apa tingkat awak dhewe yang uniku. Jenengan ini sekarang ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab akhir nggih. Mari kita Saban, selanjutnya engko nek bulan Ramadan ayat Quran, hadis itu diceramahkan, mesti paling banyak yang sering disampaikan oleh yaitu ustadz-ustadz khotib-khotib itu ayat atau hadis yang berisi tentang yaitu pahalanya ibadah, pahalanya poso, pahalanya terawih, pahalanya kan gitu ya. Nggak apa-apa bagi orang yang malas supaya giat, ini masuk motivasi. Tapi kalau kita sudah setiap tahun ngono ae yamun yamin kerungu ya iku pancet, istilahnya ilmunya orang tidak berkembang, pancet stagnan yang mandek ning kono ae. Kita kepingin ibadah pada tingkat di atasnya nggak naik-naik gitu. Padahal wis hafal sapa sing poso niate ikhlas krana Allah taala, maka dosa-dosanya yang lalu telah hadis iki tuwur man shoma ramadhana sak teruse ngoten niku diwaca terus kita itu sik seneng enggak apa-apa, senenge enggak apa-apa, tapi munggo sekolah gak munggah-munggah plus pancet ae. Ana wong sekolah takoni, "Dek, saiki sekolah nang ndi?" Masih tetap kelas berapa? Kelas 6. Loh, kebiyen kok kelas 6 ae? Iya kerasan. Orang sekolah gak munggah-munggah pancet. Karena kita ini hidup itu tidak tetap berkembang, usia kita ini berkurang, maka seharusnya ilmu kita juga ikut berkembang. Makanya nek ana tiyang dereng ngaji kitab hikam, ibadahe rumangsa apik wis. Tapi wis tau ngaji hikam kerasa awak dhewe gak ketok apike, ketok eleke tok. Makanya di hikam dikatakan seperti tadi, andai kata tidak ada kebaikan dari Allah yang berupa yaitu tutup eleke awak dhewe kena Allah ditutup sehingga gak banyak orang tahu. Kekurangannya awak dhewe kena Allah bisa mungkin dihapus, maka tidak ada ibadah yang disampaikan kepada Allah itu diterima, semuanya ditolak. Betapa sedihnya kita mulai kecil sholat, mulai kecil puasa terusnya, tapi semuanya itu sia-sia. Makanya nek wis ngaji krungu ngene iki jawane alhamdulillah, semoga Allah selalu merahmati kita. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Niku ayat harus dipegang kuat. Katakan dengan karunia dan rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab karunia rahmat itu kamu bisa hidup eksis. Bisa hidup merasakan senang. Tanpa dua itu kamu hidup susah terus. Ono uang dalam suasana pandemi Covid, tetapi dirahmati oleh Allah wujudnya, hati ketakutan dicabut oleh Allah, sehingga yo khawatir tapi gak perlu berlebih. Lho niki namanya ditutup dengan Allah itu. Lah sing nemen wedine itu ia tidak diberi oleh Allah, tidak diberi oleh Allah rahmat. Penting. Makanya jenengan nek ndonga ojo njaluk duwe ae. Duwe kecekel rahmate ilang. Nyekel duwe gak dikai seneng, isine susah duwe ilang. Susah yaitu tuku iso gak iso menikmati. Iku contoh. Nikmatnya diberikan tetapi yang namanya yaitu rahmatnya oleh Allah dicabut. Kan atas enten tiang niku tangi turun ati niku ayem dangan
suasana pagi segar, atine yo seger. Wis gak mikir-mikir sing abot-abot. Enten wong ngeten iki. Ana tangi turu ku langsung sumpek iku enten. Enten mboten? Lah iya mata melek lho wis kepikiran. Makanya di dalam hikam itu ada kalimat bisa dibaca. Apa bedanya orang yang cerdik dengan orang yang lupa? Yang dimaksud cerdik ini cerdas. Yang dimaksud orang lupa itu orang yang tidak tahu arahnya. Kalau orang itu masuk golongan ghafil itu orang yang melupakan Tuhan. Kalau bangun tidur ngomong ini, hari ini apa yang akan saya kerjakan? Sampai kita ini ngomong ini. Nek sampean kok koyok seperti isok merogram hidup, iki masuk golongan yang ghafil. Tapi nek ngene, hari ini apa yang direncanakan Allah untuk saya? Apa yang diprogram Allah untuk saya? Bahasa hikam iradah, kehendak. Sampai ini suatu nama Masjid Muqimuddin ini kehendaknya Allah nih. Namanya apa nih? Hidayah. Jadi kalau Allah itu di depannya, kan panjenengan di belakangnya, itu orang cerdik. Tapi kalau sampai ndok ngarepe Allah yang mburi, itu orang ghafil. Atau bisa dikatakan orang bodoh. Nuwun sewu. Karena kemarin pada pasal 113 itu saya sudah menyampaikan manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Rampean eling-eling ngomong ini. Manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Apalagi mengatur. Seorang suami merasa mampu mengatur istrinya, anak-anaknya. Mau nggak dibuktikan? Yang ada begini, manusia itu ditolong oleh Allah untuk bisa. Makanya kemarin saya bulan yang lalu saya wong Jawa itu punya resapan maknanya itu sangat dalam. Rumangsa iso ambek iso rumangsa. Niki ngaji hikam. Uang ku nek rumangsa iso iku tandane takabur. Tapi nek iso rumangsa ini namanya tahu diri. Biasanya orang itu kecenderungan ngono ya kaison aku. Enten ngene. Lah nek ngono ya pangananku saben dina. Rumangsa? Padahal ketika kita menjalani satu rencana itu ada campur tangan Tuhan datang. Makanya dalam ilmu tauhid ada ayat berbunyi begini. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika kita melemparkan satu benda itu syariatnya, hakikatnya yang melemparkan Allah. Lha kudu ngerti ngene. Sampean nyambet gawe wetu lalu diberi rezeki gampang, lalu kesebut wong ngatane soge. Ngambet gawe wetu niku jenis syariat itu. Tapi kemudian sampean dimudahkan untuk mendapatkan namanya rezeki dari Allah, lalu status sampean naik menjadi orang kaya, ini ketetapan Allah. Tapi ana wong ngomong gak ngono. Weh, saiki soge rek. Aku tahun wingi rene gak yo ngene. Saiki ngono. Lah ya apa? Wis aku wis pokoke tak akal. Makane nuwun sewu. Dosane wong bodoh iku ya ana, tapi dosane wong pinter sering ngakal-ngakali ketetapane Allah niku tambah nemen gedene. Lah ngene iki ana sing ngurung ana ngaji setengah ngantuk, mari subuh sing ngantuk. Nek ngono Ustaz Saiful ngomong ngono, gak usah dadi wong pinter nemen-nemen. Iki jenenge wong ngantuk ketemu bodoh yang ini iki. Pinternya harus. Tetapi sifat sampean aja niru sing seperti budaya masyarakat yang salah itu. Makanya saya mengatakan, kula isih sekolah ben ngono. Rajin belajar pangkal pandai. Rajin bekerja pangkal enggak.
Aku balak-balik menindak, rajin bekerja ndak pangkal kaya. Nek gak percaya, pakai survei penelitian. Wong sing nggo wedhung-wedhung sampai gak kenal waktu, isu budal sore durung mulai, tambahi oleh obyekan lemburan, pertanyaane wong ku sugih. Sugih? Ya diteliti dari sampel-sampel yang dipakai, yaitu kaca itu. Kuli bangunan itu kurang apa sergepe? Apakah dia menjadi orang kaya? Makanya agama tidak memberi label kaya itu pada materi, kaya itu pada hati. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina hinas. Lah, bukanlah kaya itu orang yang berlimpah-limpah materi harta, tetapi orang yang hatinya kaya. Lalu diteryabarkan sing diarani ati sugih kuwi apa to? Namanya puas dengan karunia, nrimo ing panduming Gusti niku sugih. Di rumah ndak aneka sakra, rumah situ ya gak terlalu gede, gak terlalu api, munggo meripat mandang, tapi wis puas alhamdulillah. Aku ben iku kontrak-kontrak pindah-pindah, gak iso tenang, saiki ndak kosar gak wis tenang. Masih yo keadaan ngene alhamdulillah. Iki sugih wong iki, sugih iki. Lah gara-gara banding malah dimelarat maneh. Iya tapi koncoku saiki gak ngene tambah ono koncone mah. Koncoku saiki ndak ngene perumahan ono ku ndi? Ngene Laguna, ngene Citraland. Makanya manusia jangan membandingkan dirinya dengan orang lain, karena orang yang kita jadikan bandingan itu juga punya sifat seperti kita. Sampai de bojo dibanding bojone wong mesti gak cocok. Bojone kancaku cek ayune, bojoku cek elek. Ini iki gak bener ngeten iki. Gak bener. Darine sing sampean warahi, sing lanang ya ngomong maneh. Bojoku lepres aku ya elek. Ana sing luwih sampai kapanpun tetap ndak ada rasa puas karena kita masih di dunia. Terus bahasa budaya Jawa ini trimo ing panduming Gusti. Yang terjadi itu adalah ketetapan Allah untuk kita. Terimalah. Ngoten iku baru ngrasakno enak. Jadi nomor satu tadi apa? Ikhlasul ubad atau ikhlasul abidin. Ikhlasnya tingkatnya orang yang masih punya jasa. Gak apa-apa, monggo. Tapi nek sampean yang ini terus, umur gak pancet, bertambah terus. Tetapi kualitas pengabdian kita kepada Allah masih tetap. Ibaratnya sekolah gak muga-muga. Kedua naik ikhlasul muhibbin. Tingkat ikhlasnya yaitu orang yang menyintai. Hukum yang dipakai adalah hukum cinta. Hukum cinta itu hukum rasa. Kemarin saya sudah sering di pasal-pasal ini. Di dunia ada dua ayat Allah, ayat ciptaan yang tidak bisa menipu, selalu mengajari kejujuran. Apa itu? Yaitu rasa dan bau. Selain dua ini gak jujur. Makanya rokok niku lho iklane bener. Yang penting rasanya bu. Perkara bungkusnya namanya kulit itu bisa diganti-ganti. Saiki sampean urip ndok ngene perumahan kok sakra, atine ayem nang tangga api, sregep jamaah, dulure akeh, semas dulur iki akul muslim. Ya, iki wis termasuk jenengan merasakan kenikmatan. Makanya enten tiyang niku nggih, ndok perumahan terus pindah. Terus syukuran kecil-kecilan mau pamit kepada tetangga itu koyok kaget. Loh, badhe nang pundi kok barang-barang dikemas-kemas. Nuwun sewu badhe pindah kula tumbas griya malih sing rada gedhe. Walah jenengan pindah wis kadung kula cocok ditinggal. Bareng nek elek.
Ketok napa iku kok dikumas-kumas. Krunguku ape pindah, wis minggat-minggat apa. Hukum sosial itu kejam loh. Kejam hukum sosial. Makanya kalau manusia berbuat menurut yaitu melihat manusia kecewa. Tapi kalau berbuat itu menurut kehendak Allah tidak pernah ketemu kecewa. Karena anak yang tadi pimpinan punya kekuasaan lalu disanjung-sanjung bangga, maka lawan katanya bangga itu adalah kecewa. Wis gak jadi pimpinan, wis gak ada kekuasaan, apa? Kecewa. Kemarin sore itu ada tamu ke rumah saya, salah satu pegawai yaitu Pemkot Kota Madia, bagian yaitu keuangan. Cerita dia itu minta nasihat saya, bahwasanya pimpinannya itu yaitu saenake dhewe. Jadi anak buahnya ini merasa nelongso, diperwentai itu, gak memiliki rasa kemanusiaan, rasa. Terus tak warang ini, biasanya ngoten, nek tiang ngoten itu punya masalah. Biasanya punya masalah, rekam jejaknya orang ini punya masalah, sehingga untuk mengekspresikan masalahnya dia itu orang lain menjadi sasaran. Coba sama cerita lah iya. Oh iya Pak Ustaz, dia ini sering dikecewakan orang laki-laki. Tuh, kan kepalanya itu perempuan. Kenapa? Dia itu kawin sudah 3 kali. Jadi kawin cerai. Lah, cerainya itu cerai mati apa cerai hidup? Hidup. Perceraian yang membuat kesan dan kalau tidak sama ikhlas menjadi masalah itu adalah cerai karena hidup. Tapi kalau mati tidak. Mati kok. Ya sudah selesai takdirnya. Akhirnya setiap ketemu anak buah selalu dimarahi. Ya. Tak wara, iya dia kan masih ditunggoi jenenge jabatan. Engko nek wis jabatane coplok wis gesok muri-muri. Apa muri-muri ngambek? No. Makane kula niku eling-elingno sing saiki duwe kekuasaan, duwe pengaruh, ilingo. Iku gak salah wase, betul? Suatu saat coplok. Saya tidak menyebut nama satu wali wilayah dekat dengan daerah sini, perumahan, ada orang ikut didungan anak buah welek tok. Lah dungane wong dizalimi ku mandi lho. Ya apa? Wah sampe ngono. Walah Ustaz, wong iku ndokne kantor iku setengah malaikat, ana setengah malaikat ya. Dadi setengah manungsa. Nek setengah malaikat itu si api, setengah setan wong iku, tambah elek. Pokoke tuane kuwape kanca-kanca ndungakno wong iku muga-muga kewales kelakone dhewe. Ya Allah, kula iku kasihan. Dia itu menjelang kematiannya disiksa Gusti Allah lebih dari 5 tahun kena penyakit lupa. Padahal tidak terlalu tua. Jadi nek mesti medal ngoten nggih, wong kok sakral medal nang UPN, gak iso balik pisan. Nang omahe wis lali maneh. Lah ketika dheweke lali ku nglele rembong ngeten. Akhir keluarga mencari. Padahal dulu di kantor orang itu sangat dihormati, bukan dihormati, ditakuti. Sebab kalau ditakuti, ketika orangnya sudah hilang, takutnya hilang. Ketika mati, ucapannya anak buah yang pernah dizalimi wis tak timbang ngerweti embong wis mbarene mate. Dungane tenan elek ah. Nauzubillahi min dzalik. Orangnya kaya lho ngoten niku lho. Padahal enggak ada kaitan. Anak turune ku lho nasibe gak enak kabeh. Sing nglakoni bapake. Anak turune lho. Saya tahu uripe ku ya gak enak soro. Kenapa kok bisa gini? Jawaban iki lho enteng, wis gak usah Quran kedukuren. Jawaban gawe falsafah Jawa. Sapa nandur api ngunduk, sapa nandur becik ngunduk api, sapa nandur olok ngunduk cilaka.
Iku ngono iku jawabane wis gampang. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Ini hadis ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Naudzubillah, sayang. Saking saya itu setelah itu sudah Pak, sudah mati, jangan diingat-ingat. Itu urusannya Allah. Tapi kalau mau angel Ustaz ngilangno si eling kula ben iso weneni di waduh. Ingat, manusia itu ada perasaan, makanya kata makalah Arab bukan Quran hadis iki. Yo napa kok? Waqad yurjali jarhi sayfi burdun wala bur'a lima jalasalihan. Masihkah ada obat ketika badan terlukai pedang? Jawabannya ada. Betadin. Kemana obat dicari ketika lidah menusuk hati? Sulit. Makanya saya ngomong sing hati-hati. Sapa roman kita ini menusuk hati orang. Nah, terus salah satu contoh menusuk hati orang itu. Kalau niki nggak ada konco kalau tahu dilok-ilok nemen ilokno. Nek potonganmu ini gak mungkin uripmu iso sugih. Wong panjang koto mangun potongan kiri. Sing diwarang ngeten nelongso mboten. Ya Allah, gak perlu ngenteni akhirat. Wong sing ngomong ngoten niku orang punya pengaruh, punya kekuasaan. Mesti menuju kematiannya itu mengalami sulit. Suloroe suwe gak waras-waras. Ditambah ngarone itu gak jodoh. Gak perlu mikir jero-jero, iki dudu urusane lara, urusane zalim iki. Maka jenenge lara kok bertombok kok gak waras-waras. Gak perlu tolak dokter sing paling spesialis, tolak alternatif sing paling jos. Diolah hati aku iki tau zalimi sapa? Kok malah aku diperingatkan Allah kaya ngene. Dieling-eling iku. Yang paling dekat manusia itu zalim pada orang paling dekat. Siapa paling dekat adalah keluarga sendiri dan tetangga kanan kiri. Makanya wong lanang-lanang ki iku sering zalim ambek bojone wedok-wedok. Wong wedok-wedok iki sering zalim ambek wong lanang-lanang. Makanya metodene sampe nek cocok niru aku. Rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah, modalnya bukan sing ketok meripat. Duduk donya. Tetapi modalnya adalah sama-sama berangkat menuju kematian. Ya napa Ustaz carane? Kula kata ngomong, kula niku kali bojo kula almarhumah niku setiap menjelang tidur mesti islah. Kula mesti salaman. Gentenen ide coba sing cepet terus ngomong, Bu, pira-pira khilafku dosaku dina iki mau sampe sepuro. Bojo njawab, iya ya padha-padha salahku sepuro. Kalau sebaliknya nyonya ya itu langsung tangan saya dipegang. Ya pira-pira khilafku sampe sepuro. Iya. Jadi menuju tidur hilang beban niku tep. Lah napa enten belo enten kata sampeyan dadi wong lanang waktune kerja teko sik durung teko ngoten atine wong wedok wis kepikiran. Sering-sering ngeten pikiran tambah nemen. Tapi sampean anggap biasa niku. Mengecewakan istri ku dosa. Rungokno lanang-lanang. Lah wong wedok-wedok ku ya ilingo sampe duwe bojo, ngerambut wong lanang ku ya gampang-gampang angel-angel. Gampang. Misalnya sampean kepingin nyenengno kok berseberangan sampean takono. Makane kula ben gak ada metode. Apa sing dipangan wong lanang dan lahap itu tandanya disenangi. Makane nek ana bojo mangan iku tunggono aja ditinggal rapet PKK. Loh, gak nyindir lagu iki. Pak sampe nek mangan golek-golek dhewe aku ape rapet. Ya yang ini iki dari selingkuh yang ini iki. Mangane gelem tapi gak ditunggoki. Ditunggoki ya mbak ditelok. Lahap. Berarti masakan iki sing disenengi. Kok modelnya kok gak entek, kok modelnya didik mana gak disenengi. Iku bahasa tersirat.
tapi daripada angel ditakoni ae. Ya, meneh sampean kepingin masak apa? Ngono lho, njaluk apa? Aku kepingin ini lho Bu, gak ngene, tapi belonjoe tambah ono ya. Bener gak? Njaluke dukur, belonjoe dari yo nek sampean njaluk dukur bos iki yang ini ki ya aku cepet mati ngene. Jadi harus imbang. Ya Allah. Makanya kata mengapa kula ningali dong ini motivator niku. Cara membangun rumah tangga sakinah terlalu kedukuran teori ini. Angel. Sing paling gampang praktis. Nek bojo mangan tunggu ono. Paham? Nuwun sewu nek ana bojo kok menengae takonono. Ana apa sih ya kok kaya kepikiran. Aku sebenarnya gak wani ngomong iki berat pikiranku. Apa? Dok kantor masalah gede. Aku iki kena kasus. Terus ya apa? Ya aku mlebu bui. Ya lebonono dhewe ya. Paham ngomong niki? Makane nek ana wong wedok sing lanang disidik terus sing wedok koyo nang iku tangisan kepalsuan. Barang mlebu temen sing wedok gak mlebu mosok oleh. Pak, aku njaluk mlebu pisan, Pak. Makanya siji nek mangan tunggu ono. Nek ape masak takon ono. Nek kelihatannya kok meneng ono masalah, jak musyawarah. Niki masalah praktis-praktis nih. Nek sampean iso ngewangi syukuran Pak aku gak kuat mikir duku-duku tak dongakno ae sampean sembayangno njaluk Gusti Allah tasbih bengno njaluk ya Allah selamatkanlah suami saya ya Allah lindungilah keluarga saya. Nek gak iso mikir sing abot-abot akhirnya ala-ala dipethuk nang ngene. Makanya keberhasilan suami ada campur tangan istri. Kebahagiaan istri ada campur tangan tanggung jawab ngoten. Saiki dikei blonjo tapi ditinggali ae. Mule-mule nggawa wong. Niki kuwat kula niki lak setelah umur saya sudah sekarang ini saya dulu kan ndak bayangkan uang nek dipanggil kiai itu enak tiba gak enak. Banyak orang itu datang kiai itu minta solusi. Bukan minta ngaji. Nek metak ngaji pisan top apa Bambang Bento ngomong, marunus gak njaluk maneh saya. Tapi Ustaz, kula niki ngeten iki yo napa nggih jalan keluare. Lho. Makanya saya ingat, gak gampang-gampang uang itu diceluk kiai, disalungi serban ini kiai. Lah berarti nek ngampel lak kiai kabeh. Ada 4. Saya sudah pernah ngomong hasil halaqah di pondok pesantren se-Jawa Tengah. Siji tafakuh fiddin pasti. Ono kiai kok gak ngerti agama. Ilmune kok pas-pasannya duduk kiai. Referensinya banyak. Kitab-kitabe akeh yo ngerti. Nomor loro iqamatus shalah. Dadi iso dadi imam sembahyang. Maksudnya bisa mimpin umat. Yang nomor 3 niki. Ia bisa membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Yang keempat biasanya oleh Allah dititipi namanya karunia. Apa? Fadl. Wujudnya macam-macam. Bisa jadi kalau dia itu ngaji menyejukkan hati sehingga jamaahnya itu merasa tersirami hatinya. Atau kala itu dia munajat berdoa mimpin diamini jamaah oleh Allah mudah dikabulkan. Ini namanya fadl, ya. Setiap orang berbeda-beda. Pada ngaji kitab kami disampaikan A kok ngene, B kok ngene, itu karunia Allah itu. Gak sama itu. Sama-sama masakan kok rasanya beda. Kenapa? Beda kokinya, betul? Makanya sambel itu kan rumusnya kan sama. Lombok, apa mana? Terasi atau petis, apa mana? Garam, apa mana? Ditambahin tergantung modelnya. Ono tambahi pencit, ono tambahi kacang, ono tambahi. Tapi kok gak podo. Tergantung sing ngulet. Lah sing ngulet iki ya tergantung sapa ngene. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
ambek gawe sambel maca apa? Loh, sampean percaya ketika kita itu memasak sambil membaca yaitu kalimat-kalimat zikir itu gak sama hasilnya? Gak usah bilang yang namanya masak. Banyu niki mawon lho, pernah diuji tes lab. Ana banyu dimbarno asli banyu, ana banyu didungakno, ana banyu dicacat. Lalu air ini tidak perlu diminum dulu 1 kali 24 jam. Dari 3 air ini nanti dites di laboratorium. Air yang asli wis gak dimarahi banyu asli, contohnya banyu asli ku niki lho, asli niki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian misalnya enten banyu ini, ya Allah, air ini adalah karunia-Mu, segar, bisa menghilangkan dahaga. Engkau lah zat yang kuasa menciptakan segala ciptaan. Allah lu disebut, mumbene muni bismillah. Siji san berobat. Amin. Banyu gak enak ini. Sampai ngilokno air iki ngilokno sapa? Yang ngilokno sing gawe. Lah Tuhan dicacat. Ya jangan menyalahkan. Mari ngombe bermasalah. Digawa nang dokter. Sing jarine ngene, jarine ngene. Jawabane Quran. Innallaha yadzlimun nas. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia. Tetapi manusia yang menzalimi. Loh, kan bener mana nih? Makanya terhadap karunia Allah terimalah dengan ikhlas. Enak yo nerimo, waktu ketemu gak enak. Lah niki hikam iki. Wis gak apa-apa Pak ya, awak dhewe biyen zamane sik nom iku enak, lancar, tua kok seret wis tahu rasane. Kalimat rasa. Wis gak apa-apa Bu ya. Biyen awak dhewe di rumah gede, mewah, saiki wis gak duwe seperti pokoke awak ono sing kaya aup-aup, wis tahu rasane dadi wong enak. Rasa. Iso ngene? Iso? Mbak Ustaz dicoba. Jadi ternyata enak gak enak itu perlu diuji coba. Semangat tenawon. Makanya ada syariat namanya puasa itu untuk memberitahu bahwa caranya Allah mengirim nikmatnya makan itu harus melalui lapar. Tapi nek wong gak tahu ketemu lapar, sulit ketemu nikmatnya makan. Iku jawabane hadis. Ana wong kok rasane warasku nikmat dikirim lara, nyatane lara iku gak enak, makane nek waktune waras ilingo kan zikir kan. Ternyata gampang kok rumus urip sing angel iku sing ruwet iku wonge. Rumusnya hidup gampang, ikuti jalannya Allah, lapang, senang. Tapi kalau kamu ikuti jalan nafsu, sempit, menyiksa. Mudah-mudahan ngaji pagi ini menginspirasi hati kita semua. Ya, Al-Fatihah. Masih di bulan Rajab, mari itba doa Rasulullah SAW. Keberkahan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana. Amin 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 amin
amin, 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 ya Rabbal alamin. Amin, 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 ya Rabbal Al-Fatihah. Mohon maaf tadi ada yang terlewati. Saya mengatakan orang ikhlas itu tingkatannya ada 3. Sudah tersampaikan 2, ya kurang 1. Supaya saya tidak merasa hutang meskipun belum terurai, nanti insyaallah pertemuan akan datang diuraikan ya. Yaitu yang ketiga, ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang sudah mengenal Allah atau orang yang sudah makrifat kepada Allah. Penjelasannya insyaallah dalam pertemuan akan datang. Demikian pengajian subuh, kajian kita wal hikam yang disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.